Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Dan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Gusti Allah Ingkang Maha Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Sudah sepantasnya kita berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya. Seperti yang aku bilang tadi, dengan apa yang mereka berikan itu, kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Dan juga untuk seluruh viewer terkasihku, terima kasih atas apresiasinya yang semoga anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel ini ya, sehingga engkau tercatat sebagai orang yang telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam, meskipun hanya sekedar men-share link dari kajian di channel ini gitu. Aku sudah baca komentar-komentar dari kalian semua dari kajian yang kemarin tentang dikit-dikit mukjizat ya, dikit-dikit mukjizat itu. Dan ya biasa komentarnya, ada yang sepertinya belum paham, ada yang sudah paham, ada yang santun, ada yang tidak santun, ya biasalah seperti itu ya. Namun demikian tentunya aku tidak baca semua ya. Aku lihat yang kiranya memang urgen gitu ya, karena harus berbagai waktu ya, karena tidak bisa dicurahkan untuk baca itu semua ya. Kapan nanti akan selesainya kerjaan-kerjaan yang lain ya. Dari komentar yang beragam itu aku sedikit kerepotan untuk memformatnya, bagaimana cara mengapresiasinya ya. Maka dari itu aku coba kita apresiasi per video saja ya, per video saja, supaya nanti tidak rancu kalau aku apresiasi dalam satu video semuanya itu jadi rancu ya. Karena ada hal-hal yang teknis, tetapi ada juga hal-hal yang non teknis gitu. Oke. Kali ini tajuk kajian kita di Mampir Ngombe kali ini adalah banyak hakikat dalam Al-Quran dan manusia perlu waktu untuk tahu itu. Ini sebuah kata brilian ya, yang aku nukil dari, aku harus sebutkan namanya, secara akademis memang begitu ya. Kalau kita menukil sumbernya di mana itu, dari tokoh ya, yang semoga Allah merahmatinya ya, yaitu Kang Mas Anies Mata ya, dari mana ya, Sulawesi Selatan, Makassar kalau tidak salah ya. Kalau salah tolong diluruskan ya. Jadi dalam sebuah cuplikan videonya, dia mengatakan bahwa banyak hakikat dalam Al-Quran ya, dan manusia perlu waktu untuk tahu. Aku sangat setuju dengan itu, maka aku jadikan itu tajuk kajian kita di Mampir Ngombe kali ini ya. Aku ulangi lagi, tajuk kita adalah banyak hakikat dalam Al-Quran dan manusia perlu waktu untuk tahu ya. Oke.
Aku akan jawab dulu ya komen dari siapa ini sebentar. Dari Kang Mas JS ya. Dari Kang Mas JS. Maaf Gus, dengan penuh hormat saya ingin tahu yang dipakai di leher Gus itu apa ya? Gitu. Itu sudah dijawab dengan baik sama Kang Mas. Itu kita itu senior kita ya. Yang sekarang lagi ada di mana? Ada proyek dulu di Sulawesi, terus Solo, terus terakhir di Jambi ya. Sudah dijelaskan itu. Tapi aku jelaskan lagi ya, enggak apa-apa. Gini Kang Mas JS. Dipakai di leher Gus itu apa? Leher yang mana? Ini ada 3 ini. Ada 1, ada 2, ada 3. Yang ditanya yang mana? Kalungnya nggak ditanya. Ini kalungnya ada 5 ya. Jadi gini Kang Mas JS ya. Aku itu orang yang suka seni ya. Jadi aku pendekatannya seni aja, nggak ada hal-hal lain gitu ya. Hanya seni aja gitu. Begitu juga tato ya, tato yang ada di lengan kanan dan kiri itu pendekatannya ya seni aja, nggak ada yang lain gitu ya. Bahkan ini masih menunggu kapan timingnya pas ya. Kapan timingnya pas, seperti yang aku bilang dulu itu ya. Jadi dulu itu aku tuh pakai giwang ya, pakai giwang. Yang juga karena seni aja sih gitu ya. Kalau masalah nanti tinjauan fikihnya ya nanti kita bicarakan di video yang khusus bahas tentang fikih aja gitu ya. Cuman kan seperti yang pernah aku katakan ke kalian, ketika Gera itu masih usia berapa ya? 2 tahunan belum ya? Belum, masih kecil dia. Kami memang dalam kondisi terjepit lah ya. Ibarat orang terjepit itu sudah setipis kertas ya. Setipis kertas. Bahkan saat itu sudah tidak ada lagi mau minta pertolongan ke siapa gitu ya. Mau pinjam, kalau pinjam duit apa orang percaya gitu ya. Ya sulit lah dalam keadaan ekonomi sulit. Bahkan aku sempat menjadi kuli ya di kuli bangunan itu ya. Sempat. Dan pada suasana yang sulit itu kan aku harusnya merubah. Itu juga disarankan istriku ya. Kalau istriku itu nggak rewel ya dia terima aku apa adanya gitu. Cuman kondisinya seperti itu, istriku sarankan giwangnya dicopot dulu lah. Iya giwang ya, antingnya dicopot dulu. Karena pada saat yang amat sulit itu aku berusaha untuk kembali, meskipun dulu sudah pernah ya kembali. Ya namanya orang mau cari kerja kan ya harus bagaimana ya, ngelamar sana ngelamar sini gitu loh. Kalau yang lamar pakai giwang kan nanti orang dikirain ini anak jalanan ini kok mau kerja gimana gitu kan. Jadinya aku lepas ya, dan sejak saat itu lepas sampai sekarang ya, sampai kelupaan ya. Mungkin satu saat nanti aku pakai lagi gitu, nggak ada masalah. Jadi semua hanya seni Mas ya, seni, nggak lebih dari seni. Ini seni, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya gitu ya. Ini seni ya, semua jas.
just to art, hanya untuk seni gitu. Dan seni itu relatif, mungkin menurut orang kok gitu-gitu. Ya itulah relatif ya, terserah saja orang menilai kan. Yang jelas kan aku tidak mau jadi orang lain ya. Ya, to be myself. Aku ingin menjadi diriku sendiri gitu. Aku yang orang tidak bisa dirubah ya, karena kebebasanku itu tidak terjual oleh harga berapapun gitu. Ya. Makanya sebetulnya orang-orang seperti aku kan, jadi kalau diklasifikasi dalam dunia manajemen ya, psikologis manajemen, aku ini ada pada domain yang thinker, bukan worker. Ya. Kalau kita punya perusahaan kan, kalau kita mau seleksi karyawan kan harus kita lihat dulu karakternya, dia thinker atau worker. Worker jadikan thinker nggak bisa. Thinker jadikan worker juga nggak bisa. Masing-masing punya domain tersendiri. Nah, aku ini thinker. Maka karakternya itu dia gimana ya? Ya bagaimana sih seorang thinker tuh, kalian tahu sendirilah. Aku harus menjelaskannya kan ya tidak juga gitu. Ya. Oke. Jadi Mas enggak apa-apa Mas sampai tanya dengan santun dan aku suka ya. Aku suka. Bagus begini daripada langsung menjustis ya. Bagus begini ya. Oh iya, pada saat aku ada undangan dakwah nggak tahu aku udah cerita belum, undangan dakwah ke Samarinda, kan aku transit di Balikpapan, ada salah satu masjid Pertamina gitu. Pada waktu itu aku masih pakai giwang. Ba'da duhur itu ada orang mau disahadatkan mu'alaf gitu, mau jadi mu'alaf. Karena kami sama-sama belum kenal, kami duduk bareng. Lah itu sama panitia masjidnya yang dipanggil aku. Karena aku yang pakai giwang. Yang dikirain yang mau bersyahadat aku, padahal yang mau bersyahadat di sampingku gitu ya. Ya enggak apa-apa, namanya enggak tahu ya. Orang enggak tahu kan enggak masalah gitu. Dikirain oh ini yang pakai giwang ini yang mau bersyahadat gitu. Oke Mas, siapa ini? Mas JS ya. Mas JS ada di mana ya? Tolong disebutkan ya. Jadi tidak apa-apa, Anda tanya dengan santun dan aku jawab juga seperti itu dengan santun ya. Terima kasih, salam hormat dari aku dan salam juga untuk keluarga di rumah. Oke, itu untuk Mas JS. Sekarang untuk, nggak tahu aku ini cewek apa cowok ini ya, N. Komennya, mantap Gus, jadi penasaran soal mukjizat yang benar-benar mukjizat. Kapan-kapan bahas dong Gus. Waduh, ini gimana ya? Sampean tanya mukjizat. Aku ini orangnya gampang tersenyum, gampang kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang sih, temperamental, tapi aku kadang-kadang bisa menangis. Kalau kamu tanya begini, aku jadi pingin menangis. Jadi gini loh ya, aku ceritakan roadmap-nya dulu supaya kalian paham ya. Roadmap teologisnya supaya paham. Kita dihadirkan oleh Kanjeng Nabi sebuah hadis, aku lupa perawihnya dan itu sudah pernah aku katakan bahwa seutama-utama, begini awalnya, tolong dikoreksi kalau salah. Jumlah Nabi itu ada totalnya itu terus berapa gitu ya, 120.000 gitu ya. Nabi gitu. Dan itu kan tidak semua diceritakan ke kita, sampai ke kita. 120.000 atau 1.200 aku lupa lah ya. Nanti kalian bisa cek
Kalau aku harus ambil bukunya terlalu jauh ke sana ya. Aku lupa. Dan seutama-utama yang diucapkan oleh nabi-nabi itu adalah la ilaha illallah. Jadi dari mulai Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad yang menjadi jauhar itu permata, maka ada orang namanya jawari. Itu artinya permata bahasa Arabian. Yang menjadi permata, menjadi ucapan seutama-utama yang diucapkan oleh para nabi itu adalah la ilaha illallah. Itu kalau kita ambil hakikatnya seperti itu, ya. Nah, nanti kalian kalau tidak paham ini, maka kalian juga akan kerepotan ketika ditanya tentang syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tentu tidak sesuatu yang menjadi bisa disalahkan ketika misalkan teman Kristen kita bertanya, "Loh, Anda kapan ketemu dengan Allah? Loh, Anda kapan ketemu dengan Nabi Anda sehingga Anda dapat bersaksi?" Kalian akan kerepotan menjawab ini. Karena kalian tidak tahu hakikatnya. Ya. Karena yang namanya saksi itu harus hadir dalam ruang dan waktu itu. Dia tidak bisa dijadikan saksi kalau dia tidak hadir dalam lokus itu, dalam tempus itu. Maka kita kenalnya lokus delicti, tempus delicti itu sangat berperan. Lalu bagaimana Anda dengan entengnya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sementara Anda kapan ketemu Allah? Kapan Anda ketemu Nabi? Itu Anda akan kerepotan menjawab. Ya. Dari la ilaha illallah inilah ya, kita nanti diajarkan lewat Kanjeng Nabi Ibrahim namanya milah. Lewat Kanjeng Nabi Musa yang saudara Yahudi kita sebut Moses itu Yahudi, bangsa Israel sana. Dilanjutkan lewat Kanjeng Nabi Isa, ya Nasrani. Nanti dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sebagai khataman Nabi lewat yang namanya Islam. Jadi la ilaha illallah itu intipati dari yang diucapkan oleh para nabi, ya. Dia terbentuk dalam milah, ya, atau dia dijelaskan dalam bentukan, ya, milah. Dijelas lewat Bapak Abraham, dijelaskan dalam bentukan Yahudi lewat Bapak Moses, terus kemudian Nasrani lewat Kanjeng Nabi Isa yang saudara Kristen kita sebut Yesus, Islam lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi roadmap-nya begitu, ya. Roadmap-nya begitu. Ini pertanyaannya sederhana tapi berat ini. Ya. Aku sudah bilang kemarin, ya. Mukjizat itu sebetulnya insidental, kasuistis, dia diperlukan pada saat itu. Sekarang orang Israel itu tidak perlu orang yang bisa membelah lautan. Begitu juga sekarang sudah banyak dokter, banyak
rumah sakit, tidak perlu mukjizat seperti Kanjeng Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit. Sekarang orang sudah bisa ke bulan, meskipun itu tentunya tidak semua. Tidak perlu lagi sosok yang bisa membelah bulan, itu tidak perlu. Ya, karena itu kan hanya, itu sebetulnya tidak, mukjizat itu tidak perlu. Dia menjadi perlu karena tuntutan orang-orang supaya percaya pada saat itu aja. Jadi itu sebetulnya tidak perlu. Sekarang kita kan tidak memerlukan itu. Maka kalau kamu tanya mukjizat yang sesungguhnya mukjizat, itu ajaran. Ajarannya itu mukjizat yang bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat kelak. Itu mukjizat yang sesungguhnya itu di situ. Kalau kita berbicara hakikat, mukjizat itu ajarannya para nabi itu. Ya. Dari mana para nabi mendapat perintah dari Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk disampaikan ke kita. Jadi para nabi itu penyampai ajaran itu ke kita. Ya itu sebetulnya mukjizatnya. Makanya kamu bilang, kalau kamu tanya mukjizat yang sesungguhnya, ya aku jawab Islam. Aku jawab Islam. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad. Nasrani kalau Kanjeng Nabi Isa. Yahudi kalau Kanjeng Nabi Musa. Mila kalau Kanjeng Nabi Ibrahim. Itu mukjizatnya. Karena itu ajaran itulah yang nanti kalau kita tarik bermuara, ya, kembali ke hulu, apa yang kita bilang tadi, la ilaha illallah. Ya. Makanya kita banyak salah memahami tentang mana metafora, mana harafiah. Kita selalu saja menerima dengan serta-merta itu harafiah. Kesalahan-kesalahan ini menjadi sesuatu yang umum sehingga dianggap benar. Ketika sebuah hadis mengatakan, bacakan la ilaha illallah kepada orang yang mati atau mau mati, nggak jelas aku, tolong nanti dikoreksi. Bacakan la ilaha illallah pada orang yang mati atau pada orang yang mau mati, atau gimana itu kalimatnya. Dan kita memahami diksi mati itu secara harafiah. Itu kan bermasalah. Coba Anda bayangkan, ketika seseorang nazak, kita sudah diskusikan di menu utama ya tentang naziat, nazak, ya, yang belum selesai serinya. Tadi malam mau kita unggah, ternyata ada kendala. Ya. Dan kita sudah membicarakannya tentang diksi. Apanya yang mati ketika kita mendiskusikan episode Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah, sekarang kita ketemu lagi dengan hadis ini. Bacakanlah la ilaha illallah pada orang yang nggak tahu aku mau mati apa yang sudah mati. Dan itu kita pahami secara literal, secara harafiah. Maka ketika ada saudara kita yang mau mati, telinganya dibisikin la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan itu menjadi kebiasaan kita, dan itu menjadi benar. Padahal kita tidak membenarkan yang biasa, tapi seharusnya membiasakan yang benar. Sekarang logika kalian coba keluarkan. Apa yang terjadi dalam physically seseorang ketika dia nazak? Apakah otaknya masih bekerja? Ketika napas telah tersengal, oksigen sudah tidak lagi bisa mensuplai? Bisa nggak kalian ajarin la ilaha illallah? Nggak bisa.
Dan aku kasih tahu, orang itu nanti itu secara hitung-hitungan statistik itu akan menuruti kebiasaannya. Artinya statistik itu kurva normal, ya ada yang menyimpang ada. Tapi secara normal, secara statistik orang itu akan mati itu nanti menurut kebiasaannya. Jadi sebetulnya nggak usah dibimbing begitu. Kalau ketika hidupnya orang tuanya mendidik dia la ilaha illallah dan dia sepanjang hidupnya la ilaha illallah, maka nggak usah dibimbing, ketika mati dia sudah jalannya itu sudah lurus. Tapi kalau dari kecil karena orang tuanya sendiri nggak tahu la ilaha illallah, mana mungkin anaknya dididik la ilaha illallah. Maka anaknya pun selama hidupnya tidak hidup dalam la ilaha illallah. Lalu dia mau mati kamu bisikin la ilaha illallah. Kira-kira bisa tidak? Mungkinkah seseorang ya yang biasa pergi ke pasar, ya, dia biasanya pergi ke pasar terus matinya di masjid? Mungkinkah seseorang yang selalu tekun 5 waktu di masjid terus matinya di pasar? Kan secara logis saja tidak mungkin, karena habitat kehidupan dia waktunya dihabiskan dekat dengan masjid. Sementara yang satu waktu kehidupan dia di pasar dihabiskan. Kan secara probability seseorang itu akan mati menurut kebiasaannya, itu dibenarkan secara statistik. Sekarang kalau orang selama hidupnya tidak pernah la ilaha illallah, terus mau mati kamu bacain la ilaha illallah, apa artinya? Tidak begitu, ya. Begitu juga, ya. Kalau orang sudah la ilaha illallah, nggak usah dibacain juga, dia sudah la ilaha illallah sendiri. Jangan ketika tubuh sudah nasak, mana mungkin bisa masuk. Itu karena kita salah memahami diksi mati. Hadis Kanjeng Nabi itu mengatakan mati iya, tapi mati apanya? Sekarang aku kasih tahu. Manusia yang tidak ada la ilaha illallah di dalam hatinya, maka hakikatnya dia mati. Dia adalah bangkai yang berjalan. Sekarang kalian bisa menilai diri Anda, diri kalian sendiri-sendiri. Kalian manusia yang hidup sempurna, apa kalian hanya sekedar bangkai yang berjalan? Banyak tuh di mal-mal, di plaza, di tempat wisata, di tempat kerja, tempat bisnis, dimanapun lah. Ketika ada panggilan sholat tidak sholat. Ya karena di dalam hatinya nggak ada la ilaha illallah. Itu bangkai yang berjalan, tahu? Itulah orang mati. Jadi mati di sini dipahami orang yang dalam hatinya tidak ada la ilaha illallah, pada hakikatnya dia mati. Kalaupun dia hidup, dia adalah bangkai yang berjalan. Sekarang kamu tentukan dirimu sendiri-sendiri, apakah kamu manusia yang utuh, apakah kamu hanya sekedar bangkai yang berjalan? Semua kan karena salah memahami diksi mati. Nggak perlu, nggak usah, nggak ada gunanya. Orang sudah nasak kok di telinganya la ilaha illallah. Kalau dia bajingan, mau 1000 kali kamu bacain la ilaha illallah, itu nggak akan menyelamatkan dia. Tapi kalau dia memang selama hidupnya menjaga la ilaha illallah itu hadir dalam hatinya, ketika dia nasak, itu dia sudah menempuh jalan yang lurus. Dan itulah mukjizat la ilaha illallah. Makanya Al-Quran mengatakan semua dosa itu ada kemungkinan diampuni, tapi dosa syirik itu tidak. Tidak ada kans, tidak ada peluang untuk diampuni kalau kamu tidak la ilaha illallah. Semua para nabi itu mengajarkan tauhid la ilaha illallah.
Kamu dosa, segala macam dosa, masih ada peluang diampuni. Tapi ketika kamu syirik, tidak ada peluang untuk diampuni. Maka keselamatan kita itu ada pada sebagaimana kita mampu menjaga la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Itu mukjizat. Gitu loh. Nah itu seperti tadi yang aku sampaikan, kalau di zaman Kanjeng Nabi Ibrahim itu mila Abraham, zaman Kanjeng Nabi Musa itu Yahudi, zaman Kanjeng Nabi Isa itu Nasrani, zaman Kanjeng Nabi Muhammad, zaman kita nih itu Islam. Makanya kalau kamu tanya aku terus terang, pilihanku hanya dua. Aku Islam atau ateis, itu aja. Maka sudah pantaslah kita berterima kasih kepada Kanjeng Nabi. Dan terima kasih itu tidak hanya untuk dinyanyi-nyanyikan saja. Itulah ketika aku begitu merasa perlu menjelaskan kepada kalian tentang makna sholawat. Sholawat itu bukan hanya sekedar dinyanyi-nyanyi. Sholawat itu mendukung. Allah dan para malaikatnya mendukung Nabi. Ayo kamu dukung Nabimu. Dan Islamlah kamu se-Islam-Islamnya. Coba. Suatu pribadi. Kanjeng Nabi Muhammad. Lewat beliaulah Gusti Allah mempercayakannya untuk menyampaikan mukjizat. Apa? Islam. Karena Islam itulah yang di dalamnya adalah la ilaha illallah yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Tidakkah kamu punya kerinduan bertemu Kanjeng Nabi Muhammad? Tidakkah kamu aku kira cukuplah ya, situ aja. Yang mana kopinya yang? Ranti? Kopinya tolong bawa sini. Minta doanya, Gra itu lagi sakit ya. Semoga Allah beri kesembuhan. Ranti, kopinya itu, kopinya Bapak itu, bawa sini. Itu. Pelan-pelan, Dok, pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, ini masih banyak butir-butiran. Sebentar ya. Kopi tubruk. Nanti ambilin sendok kecil, Bapak. Ambilin sendok kecil. Oke, sekarang kita lanjutkan. Untuk berikutnya aku akan memberikan kelanjutan dari ngaji hampir ngombe kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku minum dulu. Bismillah.
Oke, dua tadi itu selingan ya, mukadimah, introduction. Sekarang sesuai dengan tajuk kita, eh, banyak hakikat dalam Islam, banyak hakikat dalam Al-Quran yang orang perlu waktu untuk tahu. Ya. Setelah kita memberikan tanggapan untuk dua pertanyaan tadi, kita sekarang masuk. Kamu bisa lihat yang dua tadi juga yang ini yang ketiga itu di komentar yang kemarin tentang dikit-dikit mukjizat ya, yang nanti akan aku bikin videonya tersendiri. Mungkin hari ini akan naik 2 atau 3 video ya. Kalian mau lihat mau nggak lihat bukan urusanku, tapi tanggung jawabku untuk menyampaikan sudah. Karena kalau nggak aku bikin begitu nanti menumpuk dia. Ya. Oke. Dari Kang Mas Aha, ya, dia mengklaim seperti ini dan insya Allah benar ya, saya percaya benar lah ya. Ini orangnya orang baik kok. Bahwa dia sosok yang memperdalam bahasa Arab beserta ilmu alat-alatnya, nahu, sorob, balago, ya. Kalau aku ndak mau nahu sorob, ndak mau. Sorob dulu baru nahu. Ya. Karena nahu itu dibentuk oleh sorob. Tapi kan sudah salah kaprah. Di pondok pesantren nahu sorob. Salah itu. Sorob nahu. Karena sorob itu nantilah yang akan membentuk nahu. Ya. Artinya Kang Mas Aha ini orang yang terdidik dan aku doakan semoga dia terus menuntut ilmu. Ya. Oke. Bacaanku setelah aku menjelaskan tentang apa yang dia sampaikan dalam komen ini dan supaya waktunya tidak terlalu panjang, kamu bisa baca sendiri. Itu akhirnya dia bisa menerima bahwa yang dimaksud ketika orang-orang memahaminya sebagai mukjizat, Kanjeng Nabi Isa bisa bicara waktu bayi, itu adalah sebuah pemahaman yang keliru. Yang kekeliruan itu lalu dibingkai oleh mukjizat. Dan aku tolak, ya, yang nanti akan aku bilang tadi, di sini kita tidak berbicara teknis, nanti teknisnya aku bikin video sendiri, ya. Itu aku tolak, ya, dan kalau aku membaca kerangka berpikirnya, dan semoga benar, kalau salah ya tolong dibenarkan. Dia sudah mulai terbuka. Kerangka berpikirnya sudah mulai terbuka bahwa pemahaman-pemahaman kita terhadap Al-Quran selama ini salah. Bukan Al-Qurannya yang salah. Hati-hati, pemahaman kita terhadap Al-Quran itu salah dengan menganggap bahwa Kanjeng Nabi Isa punya mukjizat bisa ngomong sejak bayi. Itu salah. Karena Al-Quran tidak mengatakan begitu. Tapi kita memahaminya keliru. Salah. Bayangkan. Seseorang yang menempuh pendidikan. Dan kita doakan semoga beliaunya bisa terus sukses melanjutkan pendidikannya. Dan terus punya keilmuan-keilmuan yang cukup. Dan aku titip sama dia, jadilah pemberani. Jadilah kamu pemberani untuk kebenaran Islam. Kamu tidak populer, tidak masalah. Allah itu adalah tempat kita bergantung. Tidak populer di mata manusia, tidak mas. Seperti aku ini, tidak populer, tidak masalah. Tapi kebenaran Islam harus kamu sampaikan. Aku nitip ke kamu. Ya Aha ya, kamu sekarang dalam pendidikan, aku nitip ke kamu. Harus berani. Dan aku tidak sekedar ngomong, aku sudah mengatakannya. Dengan semua resiko yang aku tanggung. Aku mengatakan apa yang harus aku katakan tentang kebenaran Al-Quran. Aku mengatakan Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi. Aku mengatakan bahwa sholawat itu adalah mendukung. Apalagi? Aku katakan Mi'raj itu adalah ketika Kanjeng Nabi sukses membangun surga di atas padang pasir.
Di mana? Di Madinah Al-Munawwaroh. Bukan di awang-awang sana. Aku katakan, nabiku itu cerdas, patona. Dia bisa baca, dia tidak buta huruf. Ini semua bertentangan dengan cara pandang mindset. Dan itu beresiko. Maka kalau channel kita ya seperti ini saja, itu bisa dimaklumin. Dan aku sudah siapkan dadaku. Makanya aku bilang, kalau populer ya alhamdulillah, nggak populer ya nggak apa-apa. Maka untuk saudaraku, jadilah generasi-generasi Islam yang tangguh dan berani. Ojo manut grobok, kata orang Jawa. Kemana angin bertiup, di sana pucuk eruh melambai. Jangan begitu. Pelajari, ya. Kamu yakin dengan kebenaranmu, sampaikan. Aku kan begitu. Kalau kamu aja yang di pondok pesantren bisa, masa nggak mau sih? Kan kamu lebih hebat dari aku. Kamu menempuh pendidikan, aku tidak. Kamu di pondok pesantren, aku di jalanan. Kalau aku bisa, kenapa kamu tidak bisa? Kamu harus lebih bisa. Sampaikan kebenaran-kebenaran supaya umat ini tercerahkan. Kita krisis ulama-ulama yang berani menyampaikan kebenaran. Sehingga dianggap pendapat-pendapat orang lalu itu mesti benar. Itu masalahnya. Ya, oke. Dan aku titip kepada ya. Teruskan dakwah. Sampaikan kebenaran Islam itu. Walaupun kamu tidak populer, tidak masalah. Kita nggak populer di mata manusia, nggak masalah. Yang jelas Allah telah mencatat kita sebagai pejuang Islam, meneruskan perjuangannya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu aja. Ya, itu aja. Makanya kan aku bilang, aku suka kamu terus saja studi supaya engkau menjadi lawan tangguh untuk berdiskusi. Karena aku tidak mau diskusi sama orang yang kelas curu untuk apa? Dia bagus. Dia mendebat tapi dia memberikan argumen, bukan asal ngomong aja. Jadi kita sudah diberikan dua contoh yang bagus. Pertama oleh Laeku, ya, Bapak dosen bahasa Yunani, ya, saudara Kristen kita yang ada di Sumatera Utara sana, di Karo. Dia telah memberikan kepada kita pengajaran tentang bagaimana diskusi yang baik itu. Sampaikan secara terhormat. Ketemu, alhamdulillah, haleluya. Nggak ketemu, kita saling menghormati. Tidak perlu menghujat. Karena agama hadir tidak untuk dihujat. Agama apapun. Dan yang kita kritik adalah kerangka berpikir, bukan agamanya. Ya, jadi begitu. Dan kali ini, alhamdulillah, kalian lihat itu diskusinya, baca diskusinya. Enak kan dibaca, santun kan? Antara aku dan Mas Aha ini, kita sudah diajari oleh Mas Aha bagaimana berdiskusi dengan santun. Satu lagi yang ada di Bondowoso, yang kemarin beliin apa? Ini apa namanya itu? Holder sama casing pun. Semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Alumni Gontor. Dia juga sudah mengajarkan kepada kita bagaimana diskusi yang baik. Tuh, kalau nggak salah sekarang beliaunya dinas ngajar di Bondowoso, tapi alumni Gontor. Tentang apa dulu ya? Tentang sholawat nggak salah. Aku sempat diskusi sama dia, dan itu kan enak, santun, gitu. Ya, jadi kita sudah diajarkan oleh 3 sosok, 1 dari Kristen, 2 dari Islam, mengajarkan kepada kita diskusi yang baik itu begini loh. Ya, kamu baca tuh diskusiku sama Mas Aha ini, kan bagus. Nanti kalau ketemu ya alhamdulillah, nggak ketemu saling hormati aja. Gitu ya. Makanya tidak semua aku tanggapi. Aku tetap pada posisiku dan tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Siapapun yang masuk ke channelku sebagai manusia, aku hormati sebagai manusia. Siapapun yang masuk ke channelku sebagai anjing, maka aku akan menghormati dia sebagai anjing. Ya. Jadi kalau ada misalkan dari siapa saja pertanyaan yang tidak aku jawab, itu
Ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan. Ya. Tapi kalau itu dari orang yang berperilaku anjing, itu sudah pastikan aku memang tidak mau jawab. Jadi nggak ada kemungkinan lain. Aku tidak mau jawab. Ya, nah, Mas ini sudah aku jawab ya. Jadi sesuai dengan tajuk kita, banyak hakikat dalam Al-Quran yang orang itu perlu waktu untuk tahu. Mas ini perlu waktu untuk tahu bahwa Kanjeng Nabi Isa bisa ngomong waktu kecil dan itu dianggap mukjizat, itu adalah pemahaman yang keliru. Dan dia perlu waktu untuk tahu. Dan sekarang dia sudah tahu. Ngerti? Ya? Ngerti? Jadi perlu waktu kita untuk tahu apa Al-Quran itu. Makanya Al-Quran itu menjadi kitab yang selalu update. Dia berbicara tentang masa depan, masa depan, masa depan, masa depan. Karena kita perlu waktu, hakikatnya apa sih? Ngerti kau semua? Ya. Dan Al-Quran ini kan kumulatif dari kitab-kitab yang terdahulu. Ya. Kalau zaman Nabi Ibrahim disebut apa itu? Dalam lembaran-lembaran suhuf. Terus nanti ada Torah, berikut Jabur, ada lagi Injil, ada lagi Al-Quran. Nah, ini semua kan kitabullah. Akumulasi dari semua itu ya terkumpul di Al-Quran ini. Gitu loh. Ya, nah, untuk mengetahui Al-Quran itu perlu waktu. Dan aku menggunakan Mas Aha ini sebagai contoh untuk menjelaskan kalian. Ini Mas Aha, orang yang terdidik, orang yang belajar. Dia perlu waktu. Sekarang tanyakan dirimu, belajar kagak, nyantri kagak, baca Quran kagak, kesono kagak, kesini kagak. Terus mau nggak mau belajar? Atau mau berhenti belajar? Atau mau nonton video yang sifatnya hanya bombastis doang? Kamu sendiri yang jawab. Ya? Kamu sendiri yang jawab. Jadi kita perlu waktu memang. Ya. Oke, aku ambil contoh begini ya. Supaya kamu tahu ya. Nabi Muhammad itu era kenabiannya abad ke-6 ke-7. Ya. Bayangkan abad ke-6 ke-7 ya, Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan firman ini kepada masyarakat Arab yang pada saat itu bukan hanya Arab, seluruh dunia belum melek sains and teknologi. Ya. Lalu Kanjeng Nabi membacakan surat 52 ayat 6. Surat 52 ayatnya 6. Coba. Aku bacakan ya. Wal bahril masur, ya. Dan laut mendidih. Coba. Kalau di terjemahan ininya begini. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Kanjeng Nabi baca ini firman di hadapan masyarakat Arab pada waktu itu yang belum melek sains dan teknologi. Lautnya mendidih. Kira-kira seperti apa? Tanggapan dari orang-orang Arab saat itu seperti apa kira-kira? Ini yang ngomong Nabi. Mau ditolak Nabi. Mau diterima laut mendidih.
Coba bayangkan. Seandainya kamu di saat itu hidup di abad ke-6, ya. Terus Nabi bilang, laut yang mendidih. Terus otakmu kan bekerja. Bagaimana air laut bisa mendidih? Apinya dari mana? Coba. Berat loh tugas para nabi itu. Ya. Makanya kalau belum tahu penjelasannya, tunggu. Jangan kamu justru menolak. Kamu lihat, kamu baca sekarang tadi di surat Ar-Tur surat 52 ayatnya yang ke-6 ya. Sekarang kita beralih ke surat 10 Yunus ayat yang ke-39 ya. Surat yang ke-10 ayat yang 39 ya. Bahkan mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Yang perlu aku stressingkan untuk aku tancapkan ke kalian semua ya, supaya bodohnya ini nggak hilang ya. Itu kemarin ada yang protes aku ngomong bodoh, kamu keluar, nggak usah di sini, minggat kamu. Ya. Minggat, nggak usah di sini. Aku sudah bilang kalau masuk ke channel sini kalau masih baru ikuti dulu minimal 10 episode. Ya. Jadi kalau aku bilang bodoh itu bukan aku menghujat. Itu gayaku men-trigger supaya kalian tidak bodoh gitu loh. Ya, itu yang nggak terima keluar. Ya. Lihat ini penjelasannya. Mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna dan belum memperoleh penjelasannya. Jadi sesuatu yang belum lengkap penjelasannya, jangan kamu tolak. Aku kasih analogi bagaimana orang-orang Arab dulu. Kita ambil contoh para sahabat. Apakah sahabat terus ngomong, Nabi ini ngawur ini. Air laut segitu banyak bisa mendidih, apinya dari mana? Gitu. Tapi kalaupun para sahabat begitu, itu wajar saja karena logika orang menuntut. Gak apa-apa, boleh saja. Tapi jangan kamu tolak informasi dari Nabi itu. Tunggu waktu penjelasannya. Makanya tajuk kita, banyak hakikat dalam Al-Quran yang orang perlu tahu untuk tahu. Contohnya ya ini. Kalau sekarang, jangankan Nabi, kalau aku ngomong di depanmu aja kamu pasti percaya. Karena sekarang eranya sudah science and teknologi. Kalau aku bilang, di dalam laut itu ada api, mesti kamu percaya. Kalau nggak kamu percaya, kamu goblok. Karena sekarang sains dan teknologi sudah ketemu. Perlu waktu. Dari abad ke-6 sampai abad sekarang berapa waktu itu? Kan sekarang terjawab. Makanya kalau aku pulang ke Sumatera itu ya, kalau aku lewat Pantura bukan lewat selatan, itu di tepi pantai itu sudah ada api menyala. Di tengah-tengah pantai itu kan biasanya lewat tepi pantai kita bisnya itu kan, bis malam itu. Pengoboran minyak lepas pantai. Itu apinya dari mana? Dari dalam laut. Jadi kalau sekarang, jangankan Nabi, aku saja yang bukan Nabi, ngomong bahwa di dalam laut itu ada api, kalau kamu nggak percaya berarti yang goblok kamu, nggak mengikuti perkembangan sains dan teknologi. Karena sains sudah membukakan kepada kita sekarang, di dalam laut itu ada api. Benarlah Allah dengan segala firman-Nya. Itu yang aku maksud. Ya. Jadi untuk memahami Al-Qur'an itu kita perlu waktu. Ya, dalam mensiasati itu, terima saja semua informasi kamu kumpulkan untuk kamu renungkan kira-kira mana yang menurut kamu bisa kamu terima gitu. Dan aku mengatakan
bahwa Kanjeng Nabi Isa bisa ngomong sejak kecil itu dongeng. Supaya dongeng itu bisa diterima, maka dibalutlah dengan diksi mukjizat. Lah kalau mukjizat itu nggak bisa didiskusikan, orang itu mukjizat kok. Ya, mukjizat itu nggak bisa didiskusikan, gitu. Oke, dan alhamdulillah Mas Aha sepertinya sudah bisa menerima, ya. Kalaupun belum, ya mungkin masih perlu waktu untuk berproses, ya. Itu dari aku, sampai ketemu lagi, ya. Dan semoga kita semua selalu dalam barokah Gusti Allah yang mau agung, mendapatkan rezeki yang barokah, ya. Dan diberi kesehatan yang prima, ya. Dan mohon doanya Gra itu supaya bisa segera sembuh. Ini teler dia, lagi kurang sehat, ya. Aku tergantung dia sih, ya. Kalau nggak ada dia repot aku gimana enggak. Makanya kemarin untuk Mas yang mohon dimaklumi ada yang protes, ya. Ketika unggahan paginya itu sudah nggak jelas, suaranya kecil. Karena aku minta tolong teman Gra itu sudah berangkat sekolah. Jadi hasilnya bukan kurang, ya, amat sangat tidak proporsional, ya. Dan aku terima kasih Mas, dan mohon dimaafkan karena Gra itunya nggak ada, itu yang syuting. Aku minta tolong teman gitu, ya. Tapi insya Allah aku akan berusaha tetap memberikan suguhan-suguhan yang terbaik secara kualitas dan kuantitasnya, ya. Alhamdulillah ini kita sudah dibantu oleh Mas yang dari mana itu kemarin, ya. Ini handphone dia ini. Dia yang bayarin 2 juta. Terus dibeliin casing sama Mas yang tadi yang aku bilang dari Bondowoso, ya. Jadi alhamdulillah lah kita banyak yang membantu. Saudara-saudara kita yang dilebihkan secara ekonominya membantu, ya. Makanya itu aku dalam setiap kajian, ayolah kita berterima kasih kepada mereka, ya, yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Oke, sampai di sini dulu, ya. Insya Allah, ya, kita akan lanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Rezeki yang barokah dan kesehatan yang terima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.